Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejahtera ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Official di sini. Halo teman-teman, kali ini aku akan menjawab Q&A, bukan kayak Q&A, tapi kayak lebih ke menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul di kolom komentar, karena ini masih banyak lagi nyangkut pertanyaan-pertanyaan yang sama, masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul, dan mungkin juga aku udah pernah jelaskan beberapa pertanyaan ini, tapi ingin aku up kembali karena mungkin ada beberapa juga teman-teman yang belum nonton video aku. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, teman-teman boleh langsung klik aja di bagian playlist, yaitu YouTube dan TikTok ya teman-teman. Oke, sesuai judulnya di sini aku akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah aku catat di sini guys. Stay tune dan jangan lupa di follow dulu dan juga di subscribe, like, share, dan komen. Oke, aku akan menjawab di pertanyaan di nomor 1, yaitu Kak, bagaimana caranya mengambil barang lewat Dana? Please, butuh banget. Oh ya teman-teman, jadi kalau misalnya kalian itu belanja di TikTok, kalian bayarnya itu pakai Dana, kalian nggak bisa ngambil tuh misalnya ke kantor Dana, itu tidak bisa. Walaupun kalian itu butuh barang tersebut, itu kayak mendesak banget, mau cepet banget, itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, misalnya kalau kalian belanja di online itu misalnya pengiriman 3 atau sampai 4 hari, ya tunggu 3 sampai 4 hari itu datang ke rumah kamu. Nah, walaupun itu kamu udah bayar di Dana, itu ya udah nanti pas barangnya datang nggak usah bayar lagi kayak gitu. Jadi ditunggu barangnya sampai datang aja, mungkin estimasi itu 3 sampai 4 hari sesuai dengan alamat kamu ya teman-teman. Itu nanti adanya itu barangnya sesuai dengan pengiriman yang sudah dilakukan. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua adalah Kak, gimana kalau penjualnya di akun tidak beroperasi lagi? Wah, gawat banget nih. Dan dilihat di postingannya 0 dan juga konten atau followersnya juga 0. Aku nggak tahu, bisa jadi kemungkinan satu teman-teman, ini memang error, sistemnya error, jadi misalnya semua 0, mungkin gak sih? Aku juga nggak tahu pasti, tapi itu ada kemungkinan, bisa jadi terjadi, bisa juga nggak terjadi. Tapi kemungkinan kedua, memang akun ini adalah akun yang seperti akun penipuan gitu, tapi aku belum bisa menggaransi apakah ini benar penipuan atau enggak. Tapi yang aku jawab di sini, yang bisa aku kasih saran ke teman-teman, bahwa setiap mau belanja di online shop manapun ya teman-teman, harus baca dulu deskripsi yang pertama. Kedua adalah toko. Bener gak sih toko ini apakah sudah mempunyai konten yang agak lama, kayak sering membuat konten, update setiap video-video barunya kayak itu. Karena kalau misalnya mereka itu selalu membuat konten, artinya dia itu bisa dipercaya. Dan juga teman-teman harus banget baca deskripsi dari produk yang kalian ingin beli, seperti itu ya. Seperti bintangnya seperti apa, review-review atau ulasannya seperti apa, itu wajib banget diperhatikan ya teman-teman, supaya tidak jadi masalah seperti ini nih, akhirnya kayak postingannya 0, abis itu kontennya juga 0, jangan sampai ya teman-teman. Nah, beberapa toko yang sudah aku rekomendasikan, kalian boleh banget klik langsung di deskripsi aku kalau misalnya mau beli baju, mau beli tas, dan produk-produk lainnya. Itu benar-benar highly recommended banget buat teman-teman yang mau check out di dari konten aku. Dan kalau misalnya kalian itu punya, misalnya ada masalah nih di kemudian harinya, mungkin aku bisa bantu follow up kalau misalnya kalian beli dari link yang sudah aku sediakan di bawah. Kalau misalnya aku memberikan contoh rekomendasi produk yang ingin kalian beli. Tapi kalau di luar itu ya aku belum bisa ngasih gimananya itu belum bisa teman-teman. Jadi yang bisa aku sarankan adalah teman-teman itu lebih baik berhati-hati lagi dalam membeli dan teliti dalam membaca sesuatu, maupun itu tokonya, deskripsinya, dan masih banyak lagi. Oke. Dan yang selanjutnya adalah pertanyaan kalau barangnya datang namun tidak sesuai, cara mengembalikannya sepertinya apa? Kembali lagi di poin yang kedua tadi, teman-teman itu benar-benar wajib banget untuk baca deskripsi ya teman-teman. Jangan sampai nggak dibaca. Karena apa? Karena ketelitian itu penting teman-teman. Baca pertama adalah profilnya, sebisa mungkin dia itu punya website atau punya second account, misalnya ada di e-commerce lain, dan juga ada si sosial media lain, bukan hanya di TikTok Shop aja, bukan hanya di TikTok aja. Jadi itu akan menjadikan teman-teman tuh kayak percaya gitu, oh
aku percaya nih sama toko ini, jadi aku mau beli di sini. Jadi itu kayak worth it gitu loh. Aku ingatkan kembali kalau misalnya kalian mau aku rekomendasi untuk toko yang bisa kalian beli dan bisa kalian jadikan untuk belanja di situ jadi lebih aman, kalian bisa klik langsung aja link yang sudah aku sediakan di deskripsi. Begitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya Kak, kalau bayarnya pakai GoPay, ongkirnya juga bayar nggak? Teman-teman, sesuai dengan yang aku jelaskan beberapa waktu yang lalu juga tentang ongkir seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian tuh bayar di Dana, jadi menurut aku akan, ini pengalaman aku ya, jadi itu sudah sesuai, sudah include sama ongkirnya juga. Jadi kalian nggak perlu bayar ongkirnya lagi. Itu. Jadi kalau misalnya bayar GoPay ya udah, misalnya 50.000, ya semua itu sudah sama ongkirnya. Jadi nggak satu-satu gitu loh. Nanti ini harga barangnya, nanti ada lagi ongkirnya pas datang. Nggak kayak gitu. Kecuali COD ya kamu bayarnya pas datang kayak gitu. Jadi sama banget kayak kalian belanja di online shop lainnya. Tidak ada bedanya sama sekali. Oke? Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengembalikan barang saya tidak baca deskripsi. Tentunya ini menjadi kesalahan dari pembeli sendiri ya, karena pertama tidak membaca deskripsi. Ya, memang aku sarankan dari awal harus baca profilnya terlebih dahulu, apakah dia sering membuat konten, itu menjadi akurat bisa dibeli produknya dalam dia berjualan, dan kayak kita percaya gitu loh, oh ternyata produknya ini memang ada dan akunnya ini sering update, makanya harus baca deskripsi. Kalau kayak gitu ya itu tidak bisa mungkin tidak bisa dikembalikan Kak, tapi kalau misalnya tokonya Kakak kembali lagi ke tokonya, siapa tahu bisa. Dan bagaimana caranya nanti kalau misalnya mereka bisa dikembalikan, ya berarti bisa kayak gitu ya. Jadi disesuaikan aja sama sellernya. Dan lagi satu, kalau misalnya teman-teman mau mengembalikan ataupun mau unboxing itu ya, baru datang paketnya datang, itu teman-teman harus punya data berupa video unboxing untuk misalnya ada masalah di dalam produknya, misalnya nggak sama atau apa gitu, nanti bisa ditukar. Kalau misalnya nggak ada bukti autentik video tersebut, itu kemungkinan besar nggak bisa diretur begitu. Gitu guys. Oke, jadi 5 pertanyaan tadi kayaknya udah aku jawab. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin aku belum bisa jawab. Teman-teman yang tahu dan punya pengalaman yang sama, boleh banget komentar di bawah. So thank you semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh komen. Dan thank you for watching on my video guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.